Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Kali ini tim XHK Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat, yaitu Sendang Senjoyo. Ada cerita apa saja di Sendang Senjoyo? Tetap bersama kami, karena di XHK Channel setiap jengkal tanah punya cerita. Baik, kali ini tim XHK Channel ingin sedikit bercerita tentang Sendang Senjoyo ini. Di Sendang Senjoyo ini memang dulunya itu terbentuk atau dibuat ketika abad 7 sampai ke 8 kurang lebihnya, tapi belum ada sejarah pasti pada tahun berapa atau pada abad berapa Sendang ini dibuat, karena pada waktu itu ketika Kerajaan Mataram kuno, ketika dinasti Sanjaya ataupun Ratu ataupun Raja Sanjaya itu kesini, beliau menemukan Sendang ini dengan petirtaan ataupun air yang sangat jernih, maka beliau tersebut membuat Sendang ini atau petirtaan ini. Kemudian Sendang Senjoyo ini pun memiliki luas kurang lebih 24 meter persegi. Sendang Senjoyo ini berada di Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang secara administrasi, tetapi lebih dekat juga kalau kita akses melalui Kota Salatiga. Kemudian Sendang Senjoyo ini pun dulunya dipakai oleh Raja Mataram kuno untuk membersihkan diri, untuk sebagai pertirtaan, sebagai tempat semedi ketika zaman dulu. Kemudian Sendang Senjoyo ini pun juga sangat kental dengan sejarah Joko Tingkir, sering dijuluki Mas Karebet, juga diberi nama atau mendapatkan gelar yaitu Sultan Hadiwijaya, yang sebelum beliau membuat sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Panjang, beliau bersemedi di sini mencari ketenangan, mencari wahyu, mencari petunjuk ketika mau membuat atau membangun sebuah kerajaan. Kemudian Sendang Senjoyo ini pun juga sangat erat sejarah, yaitu ketika tempat ini terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yaitu ketika air menyembur ataupun mengalir sangat deras. Di sini terjadi suatu kejadian itu. Kemudian Joko Tingkir ini memotong rambutnya untuk menutup atau menyumbat aliran tersebut, sehingga air yang berada di sini itu tetap stabil dan tidak banyak, ataupun tempat ini itu airnya itu sangat jernih. Debitnya itu walaupun musim kemarau ataupun musim penghujan, tempat ini itu airnya itu tetap, debitnya itu tetap stabil. Kemudian tempat ini pun masih ada beberapa sisa-sisa bangunan candi waktu dulu dibuat, yaitu ketika Raja Dinasti Sanjaya membuat di sini, ketika masyarakat dulu zaman dulu membuat tempat ini sebagai perwujudan terima kasih, sebagai perwujudan sukacita karena mengagumi sosok raja dinasti Sanjaya tersebut.
Kemudian tempat ini sampai sekarang pun masih digunakan sebagai tempat lelaku-lelaku spiritual, sebagai tempat untuk membersihkan diri, sebagai tempat kungkum ketika malam satu suro ataupun malam Jumat Kliwon ataupun malam yang memang itu diyakini masyarakat sekitar sini. Tempat ini pun masih digunakan sampai sekarang untuk lelaku-lelaku spiritual. Kemudian di sini tim XHK Channel ingin sedikit bercerita menurut pandangan saya, menurut segi metafisika ada apa saja, tetap di tim XHK Channel. Baik, kali ini saya perwakilan dari tim XHK Channel ingin sedikit menceritakan Sendang Senjoyo ini secara metafisika. Mungkin saya tidak bisa menceritakan 100% sendang ini itu seperti apa, karena sendang ini itu memang dibangun dari sejak dinasti Sanjaya Mataram kuno sampai sekarang, jadi pasti lapisannya itu banyak. Jadi mungkin saya hanya bisa menceritakan mungkin sekian persennya dari seluruh kejadian ataupun sisa-sisa energi yang di sini. Kalau diberitahu ataupun bertanya sisa energi apa saja yang ada di sini, sangat banyak sekali, karena yang berada di sini itu dari A sampai Z itu ada semuanya. Jadi mau cari apa itu tergantung niat kita datang ke tempat ini itu mau apa. Jadi mungkin saya cuma bisa menceritakan sedikit dari tempat ini menurut ketika saya sudah datang ke sini, kemudian beliau yang ada di sini memberikan cerita kepada saya, sedikit cerita. Jadi saya akan membagi sedikit cerita itu untuk teman-teman tim XHK Channel yang setia menonton. Di sendang ini sebelum tadi take saya sudah izin, kemudian saya kali ini ditemani sama sesosok kakek yang memang beliau yang memang ditugaskan menemani tim XHK Channel kali ini. Kemudian di tempat ini karena lapisannya sangat banyak, jadi tim XHK Channel hanya bisa sedikit menceritakan. Jadi kali ini tim XHK Channel akan sedikit bercerita, yaitu cerita yang memang dibagi kepada tim XHK Channel, yaitu di sini memang dulu itu digunakan ketika Mataram kuno itu sebagai tempat pertirtaan, sebagai tempat untuk mensucikan diri, membersihkan benda-benda pusaka. Jadi kalau saya lihat di sebelah kanan saya itu merupakan sumber mata air utama. Di situ itu saya melihat banyak sekali perempuan, laki-laki memakai baju putih dengan pakaian adat zaman dulu. Yang perempuan itu memakai kemben, yang laki-laki itu cuma memakai kain. Itu banyak sekali. Kemudian di sini itu auranya itu sangat positif, sangat baik. Untuk recharge energi atau untuk kita ingin menetralkan energi-energi negatif, kita bisa kungkum ataupun mandi di sini itu auranya itu sangat positif sekali. Selain ketika zaman dulu itu digunakan untuk itu, kemudian digunakan tempat untuk menimpa ataupun mencari ilmu kanuragan di sini. Kemudian tempat ini pun juga digunakan sebagai tempat untuk mensucikan diri. Waktu itu saya lihat ratu-ratu ataupun raja-raja di sini. Kemudian selain sosok laki-laki dan sosok perempuan seperti raja dan seperti ratu, di sungai saya melihat seperti ada penampakan seekor ular sangat besar sekali. Ularnya tersebut seperti membendung air seperti itu. Kemudian tetapi saya tidak melihat kepala ataupun ekornya di mana, karena saking panjang dan saking besarnya, jadi saya tidak melihat itu. Tapi saya melihat seperti ular itu membendung sungai ini. Baik, kali ini tim XHK Channel juga diberikan kesempatan selain beberapa sosok yang sudah saya jelaskan tadi saya sempat juga
bertemu atau ditemui salah satu sosok yang menurut aku istimewa, yaitu sosok perempuan cantik. Kalau saya tadi dikasih tahu namanya, yaitu namanya Putri Kencana. Putri Kencana itu adalah salah satu putri dari sebuah kerajaan zaman dulu. Beliau tidak memberitahu dari kerajaan apa, tetapi beliau menyebutkan nama kalau nama beliau itu Putri Kencana. Putri Kencana itu waktu dulu itu beliau itu masih berada di sini. Ketika waktu dulu itu beliau itu sering memang mandi di sini, kemudian meditasi di sini juga dengan beberapa raja waktu itu. Jadi Putri Kencana itu, kalau saya lihat itu, beliau itu berpakaian berwarna kuning, kayak emas kayak gitu. Kemudian beliau berparas cantik, masih muda. Beliau itu sangat baik sekali karena beliau itu mau diceritakan, karena beberapa putri itu beliau nggak mau diceritakan. Jadi beliau itu tadi mau menceritakan dan mau berkenalan, namanya yaitu Putri Kencana. Kemudian selain beberapa sosok tersebut, karena tempat ini itu sangat luas, karena tadi luasnya itu kurang lebih 24 meter persegi, jadi tempat ini itu seperti kompleks dalam artian ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi tempat ini itu memang ada beberapa sosok-sosok yang menurut aku memang sedikit negatif, tepatnya berada di seberang sungai yang berada di agak jauh dari pusat sumber mata air, karena sosok-sosok tersebut memang sedikit tidak bersahabat, karena memang tadi tip hexagonal juga mendapatkan sedikit gesekan. Jadi tetapi karena kita tidak ke tempat itu, jadi kita cuma ke tempat utama, jadi alhamdulillah tim hexagonal aman. Kemudian karena tempat ini tuh mohon maaf masih digunakan untuk lelaku ritual, masih kental. Jadi seperti saat ini pun kita sudah hampir jam 12 malam ini, itu tempat ini itu masih cukup lumayan ramai didatengin orang. Jadi ini pun juga bau dupa. Jadi tempat ini masih digunakan sampai sekarang untuk lelaku ataupun kungkum ataupun tujuan lain. Jadi kalau beliau yang berada di sini itu berpesan, kalau memang datang ke sini itu dengan niat yang baik, dengan niat tulus, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tempat ini itu hanya sebagai perantara atau sebagai tempat untuk kita membersihkan, untuk menetralkan energi-energi negatif, karena air itu merupakan sekali lagi sumber kehidupan. Kemarin kita sudah ke Sendang Gambir, sudah ke Sendang Pertirtaan Telogo, sudah ke Sendang Kalimah Thayyibah, kurang lebih intinya itu sama, karena air itu merupakan sumber kehidupan. Karena air di sini pun juga masih digunakan sebagai untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Jadi tolong jaga tempat ini, kalau datang ke tempat ini jagalah tempat ini. Kalau memang melakukan sesuatu hal itu ingatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jaga kebersihan tempat ini, jaga tempat ini supaya anak cucu kita itu masih bisa melihat dan merasakan tempat ini, karena tempat ini merupakan peninggalan leluhur-leluhur kita. Jadi kalau memang datang ke sini dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, jadi supaya sosok-sosok negatif yang berada di luar tempat ini, yang berada di luar kompleks tempat ini itu tidak mempengaruhi, karena sejatinya tempat ini adalah tempat suci yang dulunya digunakan oleh raja-raja Jawa, raja-raja Mataram kuno, raja Panjang, dan beberapa keturunan-keturunannya untuk menimba ilmu dan mencari wangsit, untuk menyepi atau membersihkan diri. Jadi tempat ini tempat suci, perlakukanlah tempat ini sesuai dengan mestinya.
baik selain di tempat utama atau sumber air utama tadi, di sini itu ada beberapa sumber, kemudian ada beberapa pohon juga. Tadi tim SHK Channel sempat ke situ, tapi karena memang penerangannya sangat minim sekali, jadi tim SHK Channel tidak bisa menunjukkan tempatnya itu jelasnya itu seperti apa. Tetapi di belakang kami itu merupakan tempat penampungan ataupun tempat PDAM Kota Salatiga. Di situ ada pohon besar. Kemudian tim SHK Channel tadi pun juga ketika jalan di situ memang melihat sosok yang memang sangat jelas sekali, tapi tidak terekam oleh kamera. Jadi tadi Miss K ada di situ, ada di pohon, kemudian minta untuk diceritakan. Ya sudahlah, kita ceritakan, nggak apa-apa. Jadi salah satu penghuni tempat sini itu, karena saya tadi di depan sudah saya katakan di sini itu banyak, jadi lapisannya banyak, kemudian merupakan seperti lokasinya itu berblok-blok kayak gitu. Jadi di sumber utama seperti ini, di pojok sini seperti ini, di hulu seperti ini, di hilir seperti ini. Jadi mereka memiliki tempat masing-masing. Jadi mereka entitasnya di sini itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau memang datang ke sini itu dengan niat yang baik, seperti pesan yang sudah disampaikan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, jadi supaya kita datang ke sini itu mendapatkan yang baik pula. Begitulah penelusuran tim SHK Channel di Sendang Senjoyo. Mungkin apabila tim SHK Channel menyampaikan informasi itu kurang tepat atau kurang pas, banyak keliru, mohon maaf, karena itu sudut pandang kami tim SHK Channel. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau penyampaian kita itu masih banyak kurang. Tetap dukung tim SHK Channel dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga tim SHK Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.